Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan kembali melayakkan dan memperkenan kami untuk berlaku ibadah kepada Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Karena dosa dan kesalahan kami, sebenarnya kami menjadi seteru Allah. Tetapi karena pendamaian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, karya pemulihan penebusan-Mu yang ajaib yang memulihkan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang diperkenan oleh Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan juga memperkenan kami untuk berlaku ibadah. Dan terlebih sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami yang lemah ini untuk memahami, mengerti, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan. Limpahi kami dengan roh hikmat-Mu ya Tuhan. Mampukan kami supaya benar-benar kebenaran firman Tuhan boleh kami cerna dan kami pahami, bahkan boleh memberkati, meneguhkan setiap kami, dan menolong kami untuk hidup lebih benar di hadapan Tuhan. Engkau pakai dan urapi hamba-Mu yang tidak lebih daripada yang lain, supaya benar-benar boleh menjadi alat semata untuk mengungkapkan, menyampaikan isi hati Allah dan kerinduan Allah kepada setiap jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan. Sehingga setiap jemaat-Mu hanya terberkati, terpuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah dan kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Maha Benar itu, kami mempersembahkan hidup dan doa kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki bulan September. Dan oleh Sinode bulan September 2020 ini dicanangkan sebuah tema besar, yaitu perdamaian. Dan memang sebagai gereja Mennonite, perdamaian itu menjadi salah satu pilar yang harus diikhtiarkan terus-menerus dalam kehidupan bergereja dan menggereja, maupun dalam kehidupan personal demi personal setiap murid-murid Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama di bulan perdamaian ini kita boleh kembali merenungkan, bahkan kalau boleh saya katakan menggali nilai-nilai perdamaian dalam kehidupan kita, bahkan boleh mendemonstrasikan, mengikhtiarkannya mewujud nyata dalam setiap kehidupan dan sepak terjang kehidupan kita. Sehingga ketika kita hidup, kita benar-benar boleh membawa perdamaian dan bukan pertikaian. Itulah yang menjadi tema minggu ini, yaitu membawa perdamaian dan bukan pertikaian. Kebenaran tema ini akan diterangi oleh kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-17. Tetapi saya tidak akan membacakannya, tetapi nanti sambil menjelaskan poin demi poin dari khotbah saya akan sekaligus membacakan ayat demi ayat, supaya kita bisa menghemat waktu, karena waktu kita tidak banyak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah panggilan Kristiani kita, panggilan Tuhan untuk menjadikan kita murid-murid Kristus, biarlah kehidupan kita terus-menerus berpadanan dengan panggilan itu. Tema besar karya Allah adalah perdamaian, karena Allah sejatinya adalah Allah yang rindu bersekutu dalam damai dengan umat ciptaannya, bahkan dengan semesta ciptaannya. Jadi ketika ada hal-hal yang merusak perdamaian antara umat dan Allahnya, maka Allah senantiasa berikhtiar untuk memperdamaikan dirinya dengan umatnya. Dan ini nanti akan menjadi salah satu bagian yang akan kita renungkan. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca kitab Yunus pasal 1 ini, kita akan melihat sebuah episode di mana secara singkat kalau boleh saya ceritakan bahwa Allah memanggil Yunus bin Amitai. Berarti Yunus itu anaknya Pak Amitai, ya.
memanggil Yunus supaya Yunus pergi ke Niniwe, kota yang besar itu. Oleh Alkitab dikatakan begitu, supaya Yunus pergi ke sana dan memberitakan Shalom Allah, karena di mata Allah kejahatan Niniwe sudah sampai ke haribaan Allah. Kejahatan orang-orang Niniwe begitu luar biasa sampai Allah merasa tertampar oleh dosa-dosa yang begitu besar. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan Allah melihat Niniwe perlu dibereskan, Niniwe perlu dipulihkan, dan dalam rangka itu Allah mengutus Yunus. Tetapi Yunus mencoba lari dari panggilan Allah. Dia justru ke Tarsis dan dia naik kapal. Dan Tuhan akhirnya mengingatkan, kalau boleh menggantikan kata menghukum, Allah mengingatkan sehingga Allah menurunkan badai besar dan kapal itu hampir karam. Dan akhirnya dengan membuang undi, akhirnya kedapatlah Yunus yang menyebabkan badai itu datang, yang Allah sendiri turunkan. Singkat cerita, akhirnya Yunus dibuang ke laut. Dan ketika Yunus dibuang ke laut, sontak dan tiba-tiba badai itu tenang. Dan Yunus ketika dilemparkan ke laut, dia dimakan ikan besar. Dan Yunus ada di perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Itulah ringkasan cerita dari pasal 1. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 5 hal setidaknya yang kita bisa pelajari dari kisah atau episode pertama dari panggilan dan respon Yunus terhadap Tuhan. Panggilan Tuhan dan respon Yunus terhadap panggilan itu, kita bisa belajar setidaknya 5 hal. Dan mari kita dengan cepat akan belajar bagian demi bagian ini. Yang pertama, hal yang bisa kita pelajari dari kisah Yunus ini adalah Allah selalu ingin berdamai dengan umatnya. Allah sangat menyukai pertobatan dan pengampunan. Ini kita bisa baca di ayat yang pertama. Jadi ketika Allah melihat Niniwe, kota yang besar itu penuh dengan dosa, Allah yang sangat concern dengan perdamaian dan pendamaian itu, dia memperhatikan Niniwe dan dia mencoba membereskan kehidupan orang-orang jahat di Niniwe. Makanya dia mengutus Yunus. Seperti di awal saya katakan, Allah kita adalah Allah yang suka berdamai dan tidak suka bertikai. Dan ketika manusia dalam ketidaktaatannya membelakangi Allah, dalam ketidaktaatannya memberontak kepada Allah, Allah tetap mengikhtiarkan supaya perdamaian itu terjadi. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, itulah Allahmu dan Allahku yang kita kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Allah yang sangat menyukai dan sangat-sangat demen dengan pertobatan dan pengampunan. Jadi kalau kita berdosa dan kita hidup di dalam dosa, maka sejatinya Allah tetap menunggu saudara. Apa yang ditunggu Allah? Pertobatan saudara. Dan dia sudah tidak sabar untuk memberikan pengampunan. Itu hal pertama yang harus kita catat. Dan beberapa minggu yang lalu ketika kita merenungkan tentang kemerdekaan, bagian ini juga sudah saya singgung. Jadi Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, yang tidak tahan dengan hanya menyatakan murkanya, tetapi Allah yang penuh kasih itu pengen dan sangat pengen saudara hidup di dalam pertobatan, hidup dalam kasih sayangnya yang diawali dengan pertobatan saudara dari dosa-dosa saudara. Allah sangat menyukai pertobatan, dan Allah dengan murah hati akan melimpahkan pengampunan. Karena Allah adalah Allah sang pengampun. Dan Allah juga suka ketika pribadi-pribadi yang sudah diampuninya hidup di dalam pengampunan. Pertobatan dan pengampunan ini adalah jalan keluar
menuju perdamaian. Sekali lagi, pertobatan dan pengampunan ini adalah jalan, pintu gerbang masuk ke dalam perdamaian yang sesungguhnya. Itu yang pertama yang kita bisa tarik pelajaran. Yang kedua, Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang berdaulat atas semesta dan hidup kita. Dan seringkali memakai alam semesta dan hidup kita untuk mewujudkan rencana dan tujuannya. Mari kita membaca di ayat yang keempat. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Siapa yang menurunkan angin ribut? Tuhan. Siapa yang mengutus Yunus? Tuhan. Siapa yang ingin memulihkan Niniwe? Tuhan. Di sini kita bisa tahu bahwa pusat kehidupan dan dasar dari segala kehidupan itu adalah kedaulatan Tuhan. Semesta itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Makanya ketika Allah melihat Yunus mencoba melarikan diri, dia turunkan angin ribut. Dan Allah menurunkan angin ribut itu untuk memberi pelajaran kepada Yunus. Allah memakai semesta ini untuk menyadarkan Yunus. Dan seringkali Allah juga memakai bencana alam, termasuk pandemi ini, untuk menyadarkan kita. Menyadarkan akan hal apa? Bahwa Allah lah yang patut disembah. Tujuan Allah lah yang harus diwujud nyatakan dalam kehidupan setiap manusia. Rancangan-rancangan Allah yang penuh damai sejahtera itu yang harus mewujud nyata dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Allah bisa memakai alam semesta ini untuk mewujud nyatakan tujuan-tujuannya. Bencana alam dan pandemi ini sudah terbukti membuat manusia sadar akan siapa dirinya dan siapa sang Khalik sebenarnya. Siapa jati diri manusia yang rapuh ini dan kembali kepada sang Khalik, sang pencipta itu. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika tsunami Aceh terjadi, maka banyak sekali orang yang datang berbalik bertobat kepada Tuhan. Dan mereka menyadari bahwa segala hal yang dimiliki kalau Tuhan menghendaki lenyap seketika. Dalam sekejap, kekayaan materi, rumah mewah, mobil mewah, kehidupan, bahkan alam rusak berantakan dan habis disapu oleh tsunami kalau Allah menghendaki. Dan setelah tsunami itu banyak orang bertobat. Yang paling aktual yaitu adalah pandemi COVID-19. Membuat banyak orang terkoreksi semua dimensi kehidupannya. Menunjukkan bahwa manusia ini rapuh. Bahwa kesombongan manusia itu hanyalah seperti uap. Kemegahan manusia dan segala hal yang menempel dalam kehidupan kita itu seperti bunga rumput yang memang bisa berbunga bagus, berkembang, tapi itu sementara. Seperti uap, kelihatan nampak sebentar, kemudian tak berbekas. Itulah kehidupan saudara dan kehidupan saya. Dan melalui pandemi ini, kita menyadari betapa rapuhnya kita. Betapa rapuhnya lembaga-lembaga kuat di dunia ini. Betapa rapuhnya negara-negara adik kuasa. Betapa rapuhnya kehidupan manusia ini. Dan itulah yang harus kita sadari, bahwa di atas segala hal ini ada Allah yang berdaulat. Yang kedua, ketika kita menyadari Allah yang berdaulat, artinya selalu ada pengharapan. Ketika kita menderita, maka ada Allah
yang berdaulat, yang bisa mengakhiri penderitaan kita. Ketika sekarang kita menghadapi pandemi, selalu ada pengharapan bahwa Allah yang berdaulat itu, yang mengontrol semuanya itu, masih bisa memberikan pertolongan demi pertolongan dalam hidup saudara dan hidup saya. Yang ketiga, kita belajar juga bahwa sia-sialah kita berusaha lari dan sembunyi dari Allah. Allah akan terus mengejar kita untuk membawa kita ke jalannya. Mari kita membaca ayat yang ke-9 dan yang ke-10, kemudian dilanjutkan dengan ayat 16 dan 17. Ayat 9 dan 10. Sahutnya kepada mereka, ini sahutnya Yunus, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal ini telah diberitahukannya kepada mereka. Ketika Yunus melarikan diri, mencoba sembunyi dari panggilan Tuhan, dia naik kapal ke arah yang berseberangan, ke Tarsis, tidak ke Niniwe. Dan Allah akhirnya berurusan dan mencoba memberi pembelajaran kepada Yunus dengan memberikan angin ribut. Dan disitulah Yunus sadar bahwa dia tidak bisa lari dari panggilan Allah. Dia tidak bisa lari dan sembunyi dari Allah. Akan sia-sia usaha manusia untuk lari dari Allah. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saudara mungkin punya pergumulan. Saudara mungkin punya permasalahan. Atau sebaliknya, saudara punya segala hal dalam kehidupan ini. Tetapi sadarilah bahwa apapun kondisi saudara, saudara tidak bisa sembunyi dan lari dari Allah. Dan itulah yang dialami oleh Yunus. Allah terus mengejar Yunus. Bukan untuk membinasakan atau menghukum supaya Yunus binasa, bukan. Tetapi Allah mengejar hidup kita supaya kita kembali berbalik ke jalannya yang benar. Baik ya Allah ya. Kita yang sengaja lari dari Allah terus dikejar. Kita seringkali mendengar cerita-cerita yang luar biasa bagaimana orang yang sudah jahat, yang sudah lari daripada Allah, yang sudah berbuat banyak sekali kesalahan dan dosa, tapi Tuhan terus kejar dan akhirnya Tuhan ampuni dia karena lewat pertobatannya Tuhan memberikan pengampunan. Allah mungkin sedang berurusan dengan saudara saat ini. Allah mengejar saudara dan saudara tidak pernah bisa sembunyi dari Allah. Tetapi sekali lagi, Allah mengejar saudara. Allah mengejar saudara. Itu supaya hidup kita berbalik ke jalannya. Seperti Allah mengejar Yunus. Supaya Yunus berbalik dari jalannya yang sesat. Dari pelariannya. Mengingkari panggilan Tuhan. Kembali ke jalannya. Yang keempat. Sebelum yang keempat, ayat 16 dan 17 kita akan baca. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Allah mengejar Yunus supaya terjadi rekonsiliasi. Supaya Yunus menyadari bahwa Allah yang mengutus dia, Allah yang memanggil dia adalah Allah yang murah hati dan suka dengan perdamaian. Bukan hanya itu aja, Allah juga akhirnya membuat rekonsiliasi dengan orang-orang yang belum percaya yang ada di kapal. Dan akhirnya mereka mempersembahkan dan memuliakan Tuhan. Dan mereka memberikan nazar. Luar biasa ya. Tuhanmu dan Tuhanku adalah Tuhan yang tidak pernah berhenti berurusan dengan saudara sampai paripurna. Maka sia-sialah saudara kalau saudara sekarang bersembunyi. Jangan saudara bersembunyi atau lari karena dosa-dosa saudara.
Justru ketika kita merasa berdosa, hampiri tahta rahmat pengampunan Tuhan Yesus Kristus, dan saudara akan mendapatkan kelegaan. Justru ketika saudara menghadapi masalah, jalan buntu, frustrasi, jangan tinggalkan Tuhan. Justru hampiri rahmat Tuhan, buka hatimu dan muliakan Dia, dan mohonlah karya pengampunan dan rahmat dari Dia. Saudara akan mendapatkan kelegaan. Saudara akan menerima kepuasan hidup. Karena itulah karakter dan sifat Allah, bahwa Dia ingin senantiasa memulihkan dan hidup berdamai dengan kita. Yang keempat, usahakanlah hidup penuh toleransi dengan orang-orang yang tidak seiman sekalipun. Mari kita membaca ayat yang ke-13 dan 14. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang belum percaya kepada Allahnya Yunus ini yang ada di kapal itu, ketika Allah memberi pelajaran kepada Yunus dengan memberikan angin ribut, justru mereka berusaha menolong Yunus untuk kembali ke darat, ya. Padahal sudah ditentukan, dikatakan oleh Yunus, "Buang aja aku ke laut." Tapi mereka tidak sampai hati. Ya, mereka tidak sampai hati karena setelah dibuang undi, ini cara-cara primitif waktu itu untuk menentukan kambing hitam, mereka lewat undian. Nanti yang namanya keluar, nah itulah yang menjadi kambing hitam, dan biasanya bisa disembelih, dihukum, atau dibuang ke laut, seperti yang terjadi pada Yunus. Undian itu jatuh, nama Yunus keluar, dan dia harusnya dibuang ke laut. Tetapi yang menarik, ya, masih ada usaha dari orang-orang sekitar Yunus yang ada di kapal itu yang tidak percaya kepada Tuhan, justru ingin menyelamatkan nyawa Yunus. Seringkali Tuhan menghadirkan orang-orang tidak seiman untuk menjadi teman dan sahabat kita. Berapa banyak di antara kita yang punya sahabat, teman, bahkan seperti saudara dengan orang-orang yang tidak seiman. Saya banyak pengalaman dengan orang-orang tidak seiman yang menjadi sahabat saya, bahkan menjadi penolong saya. Dan saya pun bisa menjadi sahabat mereka dan menjadi penolong mereka. Dan anak-anak saya ketika mereka sekolah di sekolah negeri, mereka pun juga bersahabat dengan orang-orang atau teman-teman mereka tidak seiman. Dan mereka baik-baik saja. Inilah yang penting kita tanam dan suburkan, kita semaikan semangat hidup berdampingan dengan pihak lain. Dengan orang yang tidak seiman sekalipun dengan kita. Sekali lagi, Indonesia ini sudah banyak sekali ditanamkan kebencian. Kita ingatkan, Indonesia hampir terpecah gara-gara urusan kampret dan cebong. Tetapi bersyukur itu sudah berakhir. Tetapi imbasnya masih kita rasakan. Percikan-percikan kebencian itu masih ada di sana sini. Mari kita sirami percikan-percikan pertikaian, permusuhan, kebencian itu dengan kesejukan sikap hidup yang mau berdamai dengan siapa saja. Ingat loh, Tuhan Yesus mengatakan, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu." Sedapat-dapatnya kalau itu bergantung kepadamu, biarlah engkau yang mengusahakan perdamaian itu. Itu firman Tuhan. Jadi mari kita bersama-sama sadari bahwa kita hidup bersama-sama dengan orang lain, hidup dengan sesama kita, hidup bahkan dengan orang yang tidak seiman dengan kita. Orang yang tidak seiman dengan kita bukan berarti langsung jadi musuh kita. Sekarang ini Indonesia sedang diuji kebersatuannya karena atas nama agama orang lain seakan-akan berhak mencaci agama lain. Atas nama agama mereka seakan-akan sah dan sahih untuk membenci pihak lain. Kita tidak mau seperti itu.
Murid-murid Kristus harus mengusahakan perdamaian itu. Hiduplah berdampingan dengan guyup, dengan rukun, dengan orang-orang yang tidak seiman. Karena orang-orang tidak seiman sekalipun seringkali Tuhan hadirkan untuk menolong kita, untuk menjadi sahabat kita, untuk menjadi penguat kita saat kita punya masalah. Jadi mari kita bersama-sama meningkatkan, menyemai suburkan kehidupan yang penuh dengan toleransi. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Dan yang terakhir, mari bersama-sama kita belajar dengan rendah hati, bahwa seringkali kita tidak membawa perdamaian, tapi malah pertikaian. Dan contohnya adalah ketidaktaatan Yunus menyusahkan orang banyak. Dari kisah tadi kan kita belajar bagaimana Yunus yang tidak taat, yang mau melarikan diri dari panggilan Tuhan. Ketika dia naik kapal, dia bikin masalah. Saya yakin kalau Yunus tidak naik kapal itu, maka angin ribut itu tidak diturunkan dan kapal itu tidak akan menghadapi badai besar dan ambil karang. Tapi gara-gara Yunus naik kapal itu dan Tuhan ingin mengejar Yunus, ingin memberi pelajaran pada Yunus, maka ada masalah di kapal itu. Ya memang sih akhirnya diselesaikan. Tapi perhatikan, seringkali sadar atau tidak sadar, karena ketidaktaatan kita kepada Tuhan justru itu membawa masalah di keluarga kita, di masyarakat kita, di persekutuan kita. Kita sering justru menjadi biang pertikaian itu. Mari hari ini kita belajar. Saat kita hidup taat dan mengikuti jalan Tuhan, maka kans besar untuk kita menciptakan perdamaian itu akan nyata dalam kehidupan kita. Jadi mari kita bersama-sama terus bergantung pada kedaulatan Tuhan. Mau hidup didamaikan dengan Tuhan, mau dipulihkan oleh Tuhan dan mengalami rekonsiliasi dengan Tuhan, supaya benar-benar hidup kita tidak membawa dampak masalah demi masalah, baik bagi diri kita sendiri, maupun bagi keluarga kita, maupun bagi persekutuan kita, maupun dalam lingkup skala yang lebih luas di masyarakat kita. Jangan sampai kita justru yang menjadi sumber pertikaian. Kalau kita menjadi sumber pertikaian, bertobatlah seperti Yunus bertobat. Minta ampun, mari kita bersama-sama minta Tuhan memulihkan hidup kita, supaya benar-benar tergenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara dan saya menjadi pembawa perdamaian, bukan pertikaian. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita sekaligus menguatkan kita untuk hidup menjadi pembawa damai. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami diajar, diingatkan untuk terus-menerus membawa perdamaian dimanapun kami berada. Karena sejatinya itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Supaya dimanapun kami berada, di keluarga kami, di persekutuan kami, di masyarakat Tuhan taruh kami, di sanalah kami harus menyemai suburkan perdamaian itu. Ampuni kami kalau selama ini kami menjadi sumber pertikaian di lingkungan kami. Ampuni kami dan pulihkan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup dan doa kami. Haleluya. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri sebagai murid-murid Kristus yang sejati. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita mengikrarkan komitmen kemuridan kita demikian. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan bersama-sama dengan semua orang beriman di sepanjang abad dan di segala tempat, mari dengan yakin kita mengikrarkan pengakuan iman Rasul kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.